warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Miss Era Octaviana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran, dan tak lupa kawan-kawan sekalian yang saya hargai. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Yuri Prentika NPM 1911010482 sebagai moderator dan pemateri kedua. Yang pertama dan pemateri pertama ada Sylvie Rafelia, ada pemateri ketiga Yulisa Fadila, dan pemateri keempat ada Zahwa Arsyikunia. Di sini kami akan menyampaikan materi kami yang berjudul Pembelajaran berbasis web e-learning. Langsung saja kita simak penjelasan pemateri pertama kepada saudari Sylvie Rafelia. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sylvie Rafelia NPM 1911010440. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu konsep pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan media website yang bisa diakses melalui jaringan internet. Pembelajaran berbasis web atau yang dikenal juga dengan web-based learning merupakan salah satu jenis penerapan dari pembelajaran elektronik atau yang biasa disebut dengan e-learning. E-learning pada dasarnya adalah pengaplikasian kegiatan komunikasi, pendidikan, dan pelatihan secara elektronik. E-learning merupakan proses dan kegiatan penerapan pembelajaran berbasis web, pembelajaran berbasis komputer, kelas virtual, dan ataupun kelas digital. E-learning sendiri bisa bervariasi tergantung dari penyelenggara kegiatan e-learning tersebut dan bagaimana cara penggunaannya, termasuk juga apa tujuan penggunaannya. E-learning memiliki karakteristik tersendiri sehingga e-learning tidaklah sama dengan pembelajaran konvensional. Karakteristik tersebut yang pertama yaitu interaktivitas, tersedianya jalur komunikasi yang lebih banyak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua yaitu kemandirian, fleksibilitas dalam akses penyediaan waktu, tempat pengajar, dan bahan ajar. Hal ini menyebabkan pembelajaran menjadi lebih terpusat kepada siswa. Yang ketiga ada aksesibilitas, yaitu sumber-sumber belajar menjadi lebih mudah diakses melalui pendistribusian di jaringan internet dengan akses yang lebih luas daripada pendistribusian sumber belajar pada pembelajaran konvensional. Yang keempat yaitu ada pengayaan, kegiatan pembelajaran, presentasi materi kuliah, dan materi pelatihan sebagai pengayaan memungkinkan penggunaan perangkat teknologi informasi seperti video, simulasi, dan animasi. Keempat karakteristik tersebutlah yang merupakan hal yang sangat membedakan e-learning dari kegiatan pembelajaran secara konvensional. E-learning juga dapat diaplikasikan dalam pendidikan konvensional dan pendidikan jarak jauh. Web-based learning merupakan salah satu elektronik yang berbentuk learning yang materi maupun cara penyampaiannya melalui internet. Berikut adalah beberapa definisi pembelajaran berbasis web. Yang pertama yaitu setiap pengalaman atau lingkungan belajar yang bertumpu kepada internet. World Wide Web merupakan sebagai sarana penyampaian komunikasi dan presentasi. Yang kedua yaitu e-learning melalui internet dibandingkan jaringan lainnya. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis web adalah sebuah pengalaman belajar dengan memanfaatkan jaringan internet untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi pembelajaran. Yang kedua yaitu ada fungsi dan manfaat pembelajaran berbasis web. Dikarenakan sifatnya yang maya atau virtual, pembelajaran berbasis web dianggap telah memberikan fleksibilitas terhadap kegiatan pengaksesan materi pembelajaran. Penghantaran materi pembelajaran kini tidak lagi tergantung pada medium fisik seperti buku pelajaran
buku cetak, ataupun CD-ROM. Materi pembelajaran kini terbentuk data digital yang bisa diuraikan melalui perangkat elektronik seperti komputer, handphone, ataupun piranti elektronik lainnya. Pembelajaran berbasis web seringkali memiliki manfaat yang banyak bagi peserta didiknya. Bila dirancang dengan baik dan tepat, maka pembelajaran berbasis web bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan, memiliki unsur interaktivitas yang tinggi, menyebabkan peserta didik mengingat lebih banyak materi pelajaran, serta mengurangi biaya-biaya operasional yang biasanya dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti pembelajaran seperti uang jajan ataupun biaya transportasi sekolah. Yang ketiga ada memilih metode pembelajaran berbasis web yang sesuai. Dalam buku Web-Based Training Creating E-Learning Experience, terbagi pembelajaran berbasis web menjadi 4 jenis. Ada 2 langkah yang harus dilakukan untuk menentukan metode pembelajaran berbasis web, jenis apa yang cocok untuk diterapkan dalam suatu kondisi pembelajaran. Langkah pertama adalah menentukan terlebih dahulu tipe pembelajaran yang disampaikan. Kemudian langkah kedua, pemilihan proses pembelajaran, yaitu memilih tipe pembelajaran berbasis web yang paling penting tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pada akhirnya, review keempat jenis pembelajaran berbasis web tersebut dan pilih berdasarkan ranah pembelajaran, tujuan dari pembelajaran, dan tujuan dari pembelajaran yang akan disampaikan. Yang keempat yaitu materi tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis web. Sebagaimana media pembelajaran pada umumnya, pembelajaran berbasis web pun memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihannya. Kelebihan pembelajaran berbasis web yang pertama yaitu memungkinkan setiap orang dimanapun, kapanpun untuk mempelajari apapun. Yang kedua, pembelajaran dapat belajar sesuai dengan karakteristik dan langkahnya dirinya sendiri karena pembelajaran berbasis web membuat pembelajaran menjadi bersifat individual. Yang ketiga, sangat potensial sebagai sumber belajar bagi pembelajaran yang tidak memiliki cukup waktu untuk belajar. Yang keempat, kemampuan untuk membuat link. Yang kelima, dapat mendorong pembelajaran untuk lebih aktif dan mandiri di dalam belajar. Yang keenam, menyediakan sumber belajar tambahan yang dapat digunakan untuk memperkaya materi pembelajaran. Yang ketujuh, menyediakan mesin pencari yang dapat digunakan untuk mencari informasi yang mereka butuhkan. Yang kedelapan yaitu isi dan materi pelajaran dapat diupdate dengan mudah. Sedangkan pendapat yang lain menyebutkan ada 5 kelebihan pembelajaran berbasis web, yaitu akses tersedia kapanpun, dimanapun di seluruh dunia. Yang kedua, biaya operasional setiap siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran menjadi lebih terjangkau. Yang ketiga, pengawasan terhadap perkembangan siswa jadi lebih mudah. Yang keempat, rancangan pembelajaran berbasis web memungkinkan dilakukannya kegiatan pembelajaran yang sudah terpersonalisasi. Yang kelima, yaitu ada materi pembelajaran bisa diperbarui secara lebih mudah. Dari berbagai kelebihan tersebut, adapun kekurangannya, yaitu yang pertama, keberhasilan pembelajaran berbasis web bergantung pada kemandirian dan motivasi pembelajaran. Yang kedua, akses untuk mengikuti pembelajaran dengan menggunakan web seringkali menjadi masalah bagi pelajar. Yang ketiga, dibutuhkan panduan bagi pembelajaran untuk mencari informasi yang relevan karena informasi yang terdapat di dalam web sangat beragam. Yang terakhir yaitu dengan menggunakan pembelajaran berbasis web, pembelajaran kadang merasa terisolasi terutama jika terdapat keterbatasan dalam fasilitas komunikasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Yuri Frendrika. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan memaparkan materi. Nama saya Yuri Frendrika, NPN 1911010482. Metode blended learning dalam pembelajaran berbasis web.
Blended learning adalah proses pemersatu beragam metode belajar yang dapat dicapai dengan menggabungkan sumber-sumber virtual dan fisik. Blended learning merupakan sebuah kombinasi dari berbagai pendekatan di dalam pembelajaran, sehingga dapat dinyatakan bahwa blended learning adalah metode belajar yang menggabungkan dua atau lebih metode pendekatan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan dari proses pembelajaran tersebut. Salah satu contohnya adalah kombinasi penggunaan pembelajaran berbasis web dan penggunaan metode tatap muka yang dilakukan secara bersamaan di dalam pembelajaran. Pada umumnya, blended learning dikenal sebagai pengintegrasian program belajar online dengan kelas konvensional. Padahal sesungguhnya blended learning lebih luas dari itu. Metode blended learning merupakan kesempatan bagi peserta pembelajaran online, salah satunya untuk bertatap muka. Metode blended learning yang demikian banyak diterapkan utamanya ketika kompetensi yang hendak dicapai adalah keterampilan psikomotorik tertentu. Kemudian, poin F, prinsip-prinsip pembelajaran berbasis web. Prinsip utama dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis web adalah harus adanya interaksi atau komunikasi antara peserta maupun instruktur dalam lingkungan belajar. Jadi, prinsip utama pembelajaran berbasis web itu adalah adanya interaksi timbal balik antara peserta didik dan si pendidik, antara guru dan siswa. Jadi, walaupun secara virtual, namun keaktifan para siswa dan percakapan yang disampaikan oleh guru atau si pendidik itu sangat perlu ada di dalam pembelajaran berbasis web. Kemudian, harus ada ketergantungan, yaitu bagaimana perkembangan pembelajaran berbasis web menciptakan lingkungan belajar yang konsisten dan sederhana sehingga dapat proses pembelajaran siswa tidak mengalami kesulitan. Jadi, adanya timbal balik, adanya ketergantungan antara siswa dan juga antara guru dikarenakan jikalau siswa ada kesulitan mengenai tugas ataupun mengenai ketidakpahaman apa yang telah didiskusikan, apa yang telah disampaikan oleh pemateri atau disampaikan oleh guru. Jadi harus adanya ketergantungan. Jadi siswa bisa bertanya, bisa mendiskusikannya kepada guru secara langsung, meskipun dalam bentuk virtual web. Pembelajaran berbasis web dibangun melalui beberapa prinsip yang berperan dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Ini pada tahap implementasi. Hal ini membuat pembelajaran berbasis web ini efektif pada dasarnya. Bergantung pada pandangan dari pemegang kepentingan. Adapun beberapa prinsip utama dalam pembelajaran berbasis web diantaranya yaitu tadi yang pertama adalah interaksi. Dalam lingkungan belajar interaksi berarti kapasitas berbicara baik antara peserta maupun antara peserta dengan instruktur. Interaksi membedakan antara pembelajar berbasis web dengan pembelajaran berbasis komputer. Hal ini berarti bahwa mereka yang terlibat dalam pembelajaran berbasis web tidak berkomunikasi dengan mesin, melainkan dengan orang, baik peserta maupun tutor, yang kemungkinan tidak berada pada lokasi bahkan waktu yang sama. 2. Ketergunaan. Ketergunaan yang dimaksud di sini adalah bagaimana siswa mudah menggunakan web. Terdapat 2 elemen penting dalam prinsip kegunaan ini, yaitu konsistensi dan kesederhanaan. Yang ketiga ada relevansi. Relevansi diperoleh melalui ketepatan dan kemudahan. Setiap informasi dalam web hendaklah digunakan sangat spesifik untuk meningkatkan pemahaman pembelajaran dan menghindari bias. Kemudian, poin yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah pemanfaatan internet dalam pembelajaran. Nah,
Ini sangat penting sekali bagi seorang guru untuk memanfaatkan jaringan internet untuk pemproses atau proses pembelajaran. Melalui komputer, siswa dapat belajar secara individual, baik secara terprogram maupun tidak terprogram. Secara tidak terprogram, siswa dapat mengakses berbagai bahan belajar dan informasi di internet menggunakan fasilitas dan internet seperti mesin pencari data atau searching engine. Nah, sekarang ini kan banyak yang namanya pembelajaran yang ada di YouTube misalnya. Jadi para siswa sekarang ini lebih cerdas menggunakan fitur web ini sendiri untuk mendapatkan pembelajaran sehingga mereka bisa belajar secara otodidak dan mencari pembelajaran secara mandiri. Sehingga secara bebas siswa dapat mencari bahan dan informasi sesuai dengan minat masing-masing tanpa adanya intervensi dari siapapun. Seperti sistem e-learning dapat dimanfaatkan tenaga pengajar untuk dapat menambahkan metode dan materi pengajaran tradisional seperti diskusi dalam kelas, buku, CD-ROM, dan pelatihan komputer. Melalui program dan fitur-fitur aplikasi pengajar dan pembelajaran, hal ini dapat memudahkan pengajar dan pelajar seperti yang pertama, pembuatan soal-soal, komunitas, kesempatan bekerja sama, multimedia, pemanfaatan jasa teknologi, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisa Fadila. Di sini saya akan menjelaskan poin H, I, J, dan K. Yang pertama, internet sebagai sumber belajar. Melalui teknologi ini, kita dapat melakukan diantaranya untuk yang pertama, penelusuran dan pencarian bahan pustaka. Kedua, membangun program artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk memodelkan sebuah rencana pembelajaran. Yang ketiga, kemudahan untuk mengakses apa yang disebut dengan virtual. Poin selanjutnya, jenis-jenis pemanfaatan internet. Yang pertama, pembelajaran berbasis web. Yang kedua, implementasi pembelajaran berbasis web. Yang ketiga, merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berbasis web. Poin selanjutnya, interaksi tatap muka dan virtual. 4. Pentingnya forum tatap muka masih dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran ini. Yang pertama, perlunya forum untuk menjelaskan. Yang kedua, perlunya memberikan pemahaman sekaligus pengalaman. Yang ketiga, perlunya pemberian pelatihan secukupnya dalam menggunakan komputer. Yang keempat, mengimplikasi TI dalam bidang pendidikan. Poin yang selanjutnya, pemanfaatan e-learning untuk pembelajaran. Yang pertama, e-learning merupakan penyampaian informasi komunikasi, pendidikan, pelatihan secara online. Yang kedua, e-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar secara konvensional, model belajar konvensional atau kajian terhadap buku teks, CD-ROM. Yang ketiga, e-learning tidak berarti menggantikan model belajar konvensional di dalam kelas, tetapi memperkuat model belajar melalui pengayakan konten dan pengembangan teknologi pendidikan. Yang keempat, kapasitas siswa amat bervariasi, bergantung pada bentuk, isi, dan cara penyampaiannya. Makin baik keselarasan antar konten dan alat penyampaian gaya belajar, maka akan lebih baik kapasitasnya. Baiklah, saya Zawar Sikurnia, NPM 1911010484. Di sini saya akan memaparkan materi terakhir, yaitu bagian L, M, dan N. Bagian L yaitu teknologi pendukung e-learning. Dalam prakteknya, e-learning memerlukan bantuan teknologi. Namun, pada prinsipnya, teknologi dikelompokkan menjadi dua, yaitu teknologi based learning
dan teknologi based web learning. Teknologi based learning pada prinsipnya terdiri dari audio information technologies, yaitu contohnya radio, audio, voicemail, telepon, dan sedangkan video information technology contohnya voice, video text, video message. Sedangkan teknologi based web learning itu pada dasarnya adalah data information technology, contohnya internet dan email. Sedangkan Rosenberg mengkategorikan 3 kriteria dasar yang ada dalam e-learning, yaitu yang pertama, e-learning bersifat jaringan. Yang kedua, e-learning dikirimkan pengguna melalui komputer. Yang ketiga, e-learning terfokus pada pandangan pembelajaran yang paling luas. Adapun beberapa alternatif paradigma pendidikan melalui internet. Ini salah satunya adalah sistem atau .com education system. Paradigma ini dapat mengintegrasikan beberapa sistem seperti yang pertama paradigma virtual teacher resource, yang kedua virtual school system, yang ketiga paradigma cyber education system, dan selanjutnya yaitu yang M, tentang pengembangan e-learning. Menurut pendapat Haughey, ada 3 kemungkinan dalam pengembangan sistem pembelajaran melalui internet, yaitu web source, web-centric source, dan web-enhanced source. Yang pertama, web source. Web source adalah penggunaan internet dengan melalui pembelajaran jarak jauh. Sedangkan web-centric source yaitu penggunaan internet melalui kolaborasi antara jarak jauh dan tatap muka, atau biasa yang disebut dengan konvensional. Sedangkan web-enhanced source adalah pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Selanjutnya yaitu materi N tentang kelebihan dan kekurangan e-learning. Tersedianya fasilitas e-moderating, yaitu di mana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara langsung melalui fasilitas internet secara reguler, atau dapat berkomunikasi kapan saja dan dimanapun tanpa dibatasi dengan jarak, tempat, dan waktu. Kelebihan kedua yaitu yang kedua, peserta didik dapat mereview atau belajar di mana saja dan setiap saat, karena mengingat bahan ajar
yang sudah tersimpan di komputer. Pendidik dan peserta didik dapat belajar dengan bahan ajar yang sudah tersedia dan terstruktur, terjadwal melalui internet. Adapun kekurangan menggunakan e-learning, yaitu mahasiswa yang tidak mempunyai motivasi tinggi cenderung akan gagal, dan juga mahasiswa berkecenderungan akan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial karena mereka terlalu memudahkan atau menggampangkan adanya internet. Sekian, itu saja materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin, telah sampailah kita di penghujung dari pemaparan materi kelompok 6 pembelajaran berbasis web e-learning. Pada hari ini kami selaku kelompok 6 mohon pamit dan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah kami memohon ampun. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.